Saya sangat heran sekali tiba-tiba Hasto Kristanto ada hasil rilisan survei. Siapa yang memesan? Pertanyaannya seperti itu. Siapa yang memesan rilisan survei ini terkait Hasto Kristanto terlibat kasus Harun Masiku? Siapa yang memesan? Ini juga seharusnya dicari ya. Siapa yang memesan survei ini? Jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya, KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, lagi dan lagi ya, KPK menunda setidaknya pra-peradilan dari Hasto Kristanto. Ini membuat saya deja vu ya. Pada saat lalu KPK juga ya kurang lebih seperti ini, menunda, belum siap, dan tiba-tiba ada hasil survei yang setidaknya surveinya mengatakan 77% responden percaya kalau Hasto terlibat terkait kasus Harun Masiku dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya pada saat lalu adalah penggiringan opini, dan tiba-tiba ya sidang pra-peradilan ditolak oleh hakim tunggal. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan ini lagi KPK seolah-olah ya ciut nyali lah menghadapi Hasto Kristanto. Dan ini juga ada kabar yang cukup tidak mengenakkan, yaitu KPK lagi-lagi menunda sidang pra-peradilan karena belum siap. Ini sangat lucu sekali. Padahal juga temanya sama loh, pra-peradilan ya. Seharusnya siap dong, apalagi ini pra-peradilan jilid 2. Seharusnya KPK itu siap dan hadir, bukan malah belum siap dan lain sebagainya. Ini sangat lucu sekali. Apakah ini akal-akalan ya? Apakah besok akan ada lagi hasil survei setidaknya yang mengungkap responden percaya terhadap Hasto Kristanto tersangkut kasus Harun Masiku dan lain sebagainya? Ini juga sangat lucu sekali ya. Seharusnya dengan tema yang sama, pra-peradilan Hasto jilid 1, jilid 2, seharusnya KPK juga harus siap dong ketika ada yang menggugat di pra-peradilan. Seharusnya siap. Wah, apakah ini juga menunjukkan setidaknya KPK menghalang-halangi Hasto mencari keadilan di pra-peradilan? Ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Yang jelas fenomenanya memang seperti ini. Seolah-olah KPK belum siap. Apakah ini memang diada-adakan? Yaitu ketika mentersangkakan Hasto Kristanto dan ditahan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. KPK berusaha melakukan obstruction of justice pra-peradilan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristanto. Mbok ya dihormati proses pra-peradilan yang diajukan karena sesuai amar putusan pra-peradilan pertama. Ya, seharusnya datang dan dihadapi, bukan belum siap lagi. Nah, apakah menunggu setidaknya hasil survei ini ya? Biasanya ini memang sangat aneh sekali. Pada saat lalu tiba-tiba ada hasil survei terkait Hasto Kristanto. Bahkan publik yang tahu kasus Harun Masiku percaya Hasto terlibat. Ini sangat lucu sekali. Saya sangat heran sekali tiba-tiba Hasto Kristanto ada hasil rilisan survei. Siapa yang memesan? Pertanyaannya seperti itu. Siapa yang memesan rilisan survei ini terkait Hasto Kristanto terlibat kasus Harun Masiku? Siapa yang memesan? Ini juga seharusnya dicari ya. Siapa yang memesan survei ini? Pasti juga ada yang memesan. Kalau tidak ada yang memesan, tidak mungkin lah. Kalau misalkan hasil survei Pilpres, Pileg, itu juga bahkan ada yang memesan. Apalagi ini ya, lebih spesifik, soalnya spesifik hasil rilisan terkait Hasto Kristanto. Apakah KPK yang memesan ini? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas sangat wow sekali. Kalau kita lihat dari sini sudah jelas ya, percaya Hasto Kristanto terlibat kasus tersebut. Ada 61 percaya dan 15,3 sangat percaya. Kalau di total ya sekitar 77%. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, KPK tak hadir, sidang pra-peradilan Hasto jilid 2 ditunda pekan depan. Bagaimana menurut Anda ya? Ini sangat wow sekali lah. Seperti ini, apakah KPK memang benar melakukan obstruction of justice ya terhadap kasus Hasto ini? KPK akan menggunakan waktu penundaan ini ya untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan P21. Saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi, karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice.
Jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya, KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Padahal juga hakimnya sudah ditunjuk, tanggalnya sudah ditentukan, tetapi tiba-tiba KPK menunda sidang pra-peradilan. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya, hingga pekan depan ya. Apakah ini ya strategi dari Hasto Kristianto ya? Kemungkinan KPK pasti sudah nyerah lah terkait pra-peradilan pada saat lalu yang setidaknya hakim tunggal menolak. Pasti KPK berpikir ya, pasti sudah nyerah dan tidak akan melakukan pra-peradilan lagi. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya tim hukum dari Hasto Kristianto juga tidak menyerah ya ketika ditolak dan mengajukan lagi. Karena ya dirasa mentersangkakan Hasto dan bahkan penahanan Hasto Kristianto itu cacat prosedur dan bahkan juga sangat kental sekali muatan politisnya. Ya, ini menurut saya juga sangat keren sekali, yaitu melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi lagi-lagi KPK malah belum siap dan menunda. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya? KPK keselak biji durian. Bukan korupsi uang negara, tapi ramenya sampai susah. Kasus dengan nil kerugian negara dan terkait kebijakan internal partai dihadapkan dengan kasus-kasus ratusan triliun yang bermunculan. Apakah bisa menjual? Apalagi ASN menerima, sudah dihukum meski pelaku sudah menyeringai mengolok-olok institusi negara. KPK sedang melakukan buying time agar pra-peradilan ini tidak berlanjut sampai kasusnya P21. Gubernur dah bangun belum? Jangan-jangan kayak Heru lagi ya. Seperti itulah komentar-komentarnya ya. Dari sini saya juga penasaran sih. Dari berita di sini, kecurigaan kubu Hasto Kristianto saat sidang pra-peradilan ditunda berharap bukan akal-akalan KPK. Ya, kalau nanti ada hasil rilis survei ya terkait Hasto Kristianto menyangkut kepercayaan publik, apakah Hasto Kristianto terlibat dalam kasus Harun Masiku. Kalau muncul itu juga apakah ini pertanda akal-akalan ya. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika di tengah ditundanya pra-peradilan Hasto jilid 1 oleh KPK, itu bahkan ada hasil rilis survei. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Apakah KPK ini akan ya setidaknya akan memesan lembaga survei lagi, ya kita tidak tahu ya. Yang jelas pada saat lalu memang sangat mengejutkan sekali. Di tengah ada penundaan pra-peradilan Hasto oleh KPK, tiba-tiba muncul rilisan survei yang menyebut responden bahkan percaya terkait Hasto Kristianto terlibat kasus Harun Masiku. Kecurigaan kubu Sekjen PDIP Hasto saat sidang pra-peradilan ditunda berharap bukan akal-akalan KPK. Sidang pra-peradilan Hasto versus KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus ditunda. Penundaan ini atas dasar permintaan KPK. Biro Hukum KPK mengajukan penundaan untuk 2 sidang pra-peradilan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK meminta penundaan sidang lantaran masih mempersiapkan materi. KPK meminta penundaan sidang pra-peradilan tersangka Hasto kepada hakim karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi, kata juru bicara KPK Tessa Muhardika dalam keterangannya pada 3 Maret. Menanggapi penundaan tersebut, tim hukum Hasto berharap penundaan sidang pra-peradilan bukan akal-akalan KPK. Diketahui Hasto menggugat KPK untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait perkara ex calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto, Magdir Ismail, berharap penundaan ini murni dilakukan KPK untuk mempersiapkan pra-peradilan. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.